poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya berkaitan dengan suku Nias. Jadi saya memilih suku Nias untuk tugas saya kali ini. Suku Nias merupakan bagian dari rumpun Austronesia dengan bahasa Nias yang masih digunakan hingga saat ini. Orang Nias memiliki ciri fisik seperti rambut hitam, wajah oval, kulit putih, dan tinggi sedang. Orang Nias Selatan, terutama di Teluk Dalam, memiliki ciri fisik yang berbeda, seperti wajah lonjong, rahang keras, tinggi, dan kulit putih seperti orang Tionghoa, tetapi tidak bermata sipit. Suku Nias ini memiliki budaya yang beragam, seperti tari maena dan adat pernikahan dengan tradisi seperti meminang perempuan atau mamebola, upacara pengembalian tempat daging babi atau famulimbola, dan menentukan hari pernikahan atau fangato bongi. Hukum adat Nias disebut Fondrako dan masih dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Hukum adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran hingga sampai kematian. Dalam suku Nias ini terdapat tradisi lompat batu atau Fahombo Hombo Batu, merupakan ritual penting dalam adat Nias yang menunjukkan seseorang anak laki-laki telah dewasa dan siap menjadi seorang prajurit. Dalam suku Nias ini, pakaian adat Nias memiliki ciri khas, seperti perhiasan emas, kalung dari tempurung kelapa atau kura-kura, atau kalabubu, hiasan kepala besar bagi bangsawan dan kepala suku, serta anting-anting besar di telinga kanan. Mayoritas penduduk dalam Nias ini beragama Kristen Protestan. Suku Nias mengenal banyak marga seperti Amazihono, Baiha, Baiwa, dan sebagainya. Berikut saya akan menjelaskan analisis 7 unsur kebudayaan suku Nias. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan atau religi. Suku Nias memiliki sistem kepercayaan yang kompleks dan telah mengalami transformasi seiring waktu. Kepercayaan asli sebelum pengaruh luar masyarakat Nias menganut kepercayaan Sanomba Adu atau pemujaan patung leluhur. Mereka memiliki pandangan kosmologis yang membagi dunia menjadi 3 tingkatan. Dunia atas atau Tate Holiana, dunia tengah Tate Holihana, tempat manusia hidup, dan dunia bawah Tate Holi Lava. Konsep ketuhanan Loba Langit dipercaya sebagai dewa tertinggi pemberi kebaikan, sementara Latura Danu sebagai dewa pemberi keburukan. Kepercayaan ini mencerminkan konsep dualisme dalam pandangan hidup suku Nias. Yang berikut, roh leluhur. Masyarakat Nias sangat menghormati roh leluhur atau adu, yang dimanifestasikan dalam bentuk patung-patung kayu sakral. Patung-patung ini sangat berfungsi, yaitu sebagai media komunikasi dengan leluhur dan memiliki tempat khusus dalam rumah tradisional. Yang berikut, transformasi religi. Sejak kedatangan misionaris Jerman
Pada tahun 1865, Kristen Protestan menjadi agama dominan yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Nias. Meskipun begitu, praktik-praktik adat masih tetap dipertahankan dan beradaptasi dengan nilai-nilai Kristen. Ritual dan upacara masyarakat Nias memiliki berbagai ritual penting seperti owasa atau pesta kebesaran yang menandai peningkatan status sosial seseorang. Upacara ini memperlihatkan sinkretisme antara kepercayaan asli dan pengaruh agama baru. Yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan yang ada di suku Nias. Pengetahuan tradisional suku Nias berkembang sebagai adaptasi terhadap kondisi geografis dan lingkungan mereka. Arsitektur tahan gempa. Salah satu prestasi terbesar dalam pengetahuan Nias adalah teknologi rumah adat yang tahan gempa. Jadi mereka mengembangkan sistem konstruksi elastis dengan pondasi yang tidak tertanam di tanah, memungkinkan bangunan untuk mengambang saat gempa terjadi. Pengetahuan pertanian. Masyarakat Nias memiliki kalender tanam tradisional yang disesuaikan dengan siklus musim. Mereka memahami teknik-teknik pengelolaan lahan dan irigasi sederhana di daerah berbukit. Etnobotani, pengetahuan tentang tumbuhan obat yang pemanfaatannya sangat berkembang. Dukun atau ere memiliki pengetahuan mendalam tentang ratusan jenis tanaman dan cara pengobatan tradisional. Navigasi dan astronomi. Sebagai masyarakat pulau, Nias memiliki pengetahuan tentang navigasi berbasis pengamatan bintang dan pola angin untuk keperluan pelayaran. Pengetahuan megalitik. Kemampuan memahami struktur batu besar, cara memindahkan dan mendirikannya menjadi bukti pengetahuan teknik yang tinggi. Yang ketiga, kita menjelaskan tentang sistem, teknologi, dan peralatan yang ada di suku Nias. Teknologi yang ada dan peralatan tradisional suku Nias mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan dan kebutuhan budaya. Arsitektur rumah adat. Omohada atau rumah biasa dan sebuah rumah raja dibangun dengan teknik khusus. Struktur rumah panggung dengan tiang-tiang kayu besar dan sambungan tanpa paku menunjukkan keahlian teknik tinggi. Sistem konstruksi fleksibel dengan tiang utama yang tidak tertanam di tanah membuat bangunan tahan gempa. Teknologi megalitik, kemampuan memindahkan batu-batu besar untuk monumen seperti batu hombo atau batu lompat dan batu gobe atau batu megalitik penanda status, menunjukkan pemahaman mendalam tentang fisika praktis dan mekanika. Persenjataan, suku Nias mengembangkan senjata khusus seperti balusep atau pedang dengan bentuk khas, toho atau tombak, dan kobo-kobo atau perisai yang disesuaikan dengan taktik perang mereka. Peralatan musik, instrumen musik seperti fonu atau gong, gondra atau gendang, dan alat musik lainnya dibuat dengan teknik pengerjaan logam dan kayu yang sangat halus. Teknik ukir, seni ukir kayu tingkat tinggi digunakan untuk membuat ornamen rumah, patung, dan peralatan sehari-hari. Teknik ini menggunakan alat pahat tradisional dengan presisi yang menakjubkan. Yang keempat, sistem mata pencarian. Mata pencarian suku Nias beradaptasi dengan kondisi geografis pulau dan nilai-nilai budaya mereka. Pertanian. Sistem bercocok tanam utama adalah ladang berpindah untuk tanaman padi dan ubi. Di daerah dataran rendah, pertanian menetap dengan tanaman seperti kelapa, pisang, dan kacang-kacangan menjadi sumber pangan utama. Peternakan. Babi memiliki posisi sangat penting dalam budaya dan ekonomi Nias. Selain sebagai sumber protein, babi juga menjadi simbol status dan kekayaan yang digunakan dalam upacara adat dan mahar pernikahan. Perburuan. Meskipun lebih langka saat ini, berburu secara tradisional merupakan aktivitas penting bagi laki-laki Nias untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka.
Kerajinan tangan, mengukir kayu, anyaman, dan pembuatan perhiasan perak adalah keahlian yang diwariskan turun-temurun dan menjadi sumber pendapatan di suku Nias. Ekonomi modern. Saat ini, pariwisata budaya dan olahraga selancar atau surfing menjadi sumber pendapat baru yang semakin penting bagi masyarakat Nias, terutama setelah tsunami 2004 yang membuat Pulau Nias lebih dikenal di dunia. Yang kelima, kita akan menjelaskan sistem organisasi sosial. Struktur sosial suku Nias sangat kompleks dan hierarkis. Stratifikasi sosial. Secara tradisional, masyarakat Nias terbagi dalam 3 kasta utama. Yang pertama, Balugu atau bangsawan, Satua atau rakyat biasa, dan Safuyu atau budak kini tidak ada lagi. Status sosial seorang sangat menentukan peran, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat. Sistem patrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ayah, mempengaruhi warisan, status sosial, dan identitas keluarga. Laki-laki memegang peran dominan dalam pengambilan keputusan. Sistem pernikahan. Praktik mahar atau bowo yang tinggi merupakan ciri khas pernikahan Nias. Besar mahar menunjukkan status sosial keluarga dan menjadi investasi prestasi. Ritus kedewasaan. Upacara Fahombo atau lompat batu bagi pemuda dan Fomatoniha Kerake bagi pemudi menandai transisi menuju status dewasa dengan hak dan kewajiban baru dalam masyarakat. Sistem hukum dan adat Fonrako atau hukum adat mengatur segala aspek kehidupan dari hak kepemilikan tanah hingga sanksi pelanggaran moral. Hukum adat ini diterapkan oleh Dewan Adat yang dipimpin oleh Balugu atau Raja. Yang keenam, kita akan mengenai tentang bahasa. Bahasa suku Nias memiliki karakteristik unik dan mencerminkan identitas budaya mereka. Bahasa Liniha termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia Barat dengan keunikan tersendiri. Meskipun berhubungan dengan bahasa-bahasa Sumatera lainnya, Liniha memiliki perbedaan dengan signifikan. Variasi dialek. Terdapat 2 dialek utama, yakni dialek utara dan selatan dengan perbedaan kosakata, intonasi, dan struktur kalimat yang cukup mencolok sehingga kadang menyulitkan komunikasi antar wajah. Bahasa ritual. Dalam upacara adat digunakan bahasa khusus yang dengan kosakata arkais dan struktur bahasa yang berbeda dari bahasa sehari-hari. Bahasa ritual ini umumnya hanya dikuasai oleh ketua adat. Tradisi lisan, ho-ho-ho, atau syair adat yang dinyanyikan, dan Liga Naas, cerita rakyat, merupakan media penting dalam melestarikan nilai-nilai sejarah dan pengetahuan tradisional. Pengaruh modern. Bahasa Indonesia dan pengaruh bahasa asing mulai masuk ke dalam bahasa Liniha, terutama di kalangan generasi muda dan di daerah perkotaan. Yang terakhir, yang ketujuh, kesenian. Kesenian suku Nias sangat kaya dan terkait erat dengan aspek ritual dan status sosial. Seni tari. Tarian Nias seperti tari moyo atau tari elang, faluaya atau tari perang, dan maena atau tari komunal memiliki gerakan yang dinamis dan berkaitan dengan ritual tertentu. Tarian ini hanya sebagai hiburan tetapi juga memiliki makna simbolis dan ritual. Seni musik. Musik tradisional Nias dimainkan dengan alat seperti gondra, gendang, fonu, gong, dan lagia atau seruling. Musik berperan penting dalam upacara adat dan sering digunakan sebagai pengiring tarian. Seni ukir. Keahlian mengukir tampak pada ornamen rumah adat, patung kayu, dan benda-benda sehari. Motif spiral, geometris, dan figur manusia atau adu jatua dominan dalam seni ukir Nias yang menggambarkan status sosial dan kosmologi. Seni sastra lisan. Tradisi hoho atau syair yang adat yang dinyanyikan merupakan bentuk sastra lisan yang berisi nilai-nilai kebijaksanaan, sejarah, dan aturan adat. Hoho dinyanyikan pada upacara penting dan menjadi media pembelajaran nilai-nilai budaya. Pakaian dan perhiasan. Pakaian adat dengan tenun tradisional dan perhiasan perak yang rumit menunjukkan status sosial pemakaiannya. Bagi para bangsawan, perhiasan perak menjadi simbol kekayaan dan prestise.
Jadi teman-teman, analisis yang saya jelaskan tadi menunjukkan bahwa 7 unsur kebudayaan suku Nias membentuk suatu sistem yang terintegrasi dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Sistem kepercayaan mempengaruhi organisasi sosial, sistem pengetahuan direfleksikan dalam teknologi, sistem mata pencarian menjadi dasar ekonomi yang mendukung kegiatan sosial dan ritual, bahasa menjadi media transmisi nilai budaya, dan kesenian menjadi ekspresi visual dan auditif dari nilai-nilai budaya. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, kebudayaan yang tetap memiliki ketahanan dan adaptasi yang menjadikannya salah satu warisan budaya Indonesia yang unik dan kaya. Teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.